Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah persiapan perjamuan kudus sebelum pada minggu di bulan Februari mendatang kita bersama-sama memenuhi undangan Tuhan dalam meja perjamuan. Mari sebelum kita mempersiapkan diri melalui ibadah ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah bersama kita naikkan pelengkap Kidung Jemaat 157, Perjamuan yang Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, nas pembuka kita hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari bersama kembali kita menaikkan pelengkap Kidung Jemaat 157, Perjamuan yang Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan menghayati firman Tuhan dan merefleksikan maksud-Mu. Tuhan berkati dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami karya penebusan Kristus dan anugerah yang kami terima di dalam keselamatan. Kami menyerahkan pelayanan firman pada hari ini hanya di dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40 yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi
Aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satu pun, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, pada bulan Februari mendatang atau beberapa hari lagi, kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus yang pertama di tahun ini. Sebagai awal dari segala sesuatunya, mari kemudian kita bertanya dalam hati kita masing-masing, mengapa saya ingin mengikutinya? Apa arti perjamuan kudus bagi saya secara pribadi? Pertanyaan ini menjadi penting agar kita kemudian tidak terjebak pada ritual tanpa makna, sehingga ketika kita melaksanakannya kita tidak sedikit pun mengalami pengalaman rohani yang erat. Oleh karenanya, sebelum kita kemudian mengikuti perjamuan kudus, maka ada baiknya kita kemudian menyegarkan pemahaman iman dengan kembali mengingat makna perjamuan kudus yang direfleksikan oleh Yohanes Calvin dari teks kitab suci. Calvin sebagai salah satu tokoh reformator mendasari pemahamannya tentang perjamuan kudus dengan mengaitkan asal kata dari sakramen, yakni mysterion dalam bahasa Yunani, yang berarti suatu kebenaran yang tersembunyi dan kemudian menjadi terbuka melalui pernyataan Allah. Di dalam Alkitab, kata ini merujuk pada Allah yang menyatakan diri dalam sejarah manusia sebagai bagian dari rancangan penyelamatannya. Hal inilah yang menjadi penuh kemudian dalam kehadiran dan penyelamatan Yesus Kristus. Dalam refleksi Calvin atas kitab suci, perjamuan kudus berarti kesaksian rahmat Allah yang besar dalam peristiwa penyelamatan Yesus Kristus, yang kemudian pada saat ini, pada masa ini diteguhkan oleh tanda lahiriah melalui simbol roti dan anggur. Singkatnya, perjamuan kudus adalah tanda kasih Allah yang terlihat dari sesuatu yang kudus. Kehadiran dan perayaannya akan menguatkan iman manusia. Pemahaman perjamuan kudus Calvin ini kemudian bergerak merefleksikan peristiwa Tuhan Yesus ketika berbicara kepada orang banyak yang mencarinya pasca pemberian makan 5.000 orang yang tadi teksnya sudah kita baca di Yohanes pasal yang ke-6. Dalam teks tersebut Kristus menjelaskan maksud keberadaannya dengan menggunakan analogi roti. Seperti roti yang akan memberikan energi, memberikan kelanjutan kehidupan, demikian pula Yesus sang roti hidup akan memberikan kekuatan dan kehidupan yang kekal. Dari perkataan Yesus inilah Calvin mencoba menghayati bahwa pelaksanaan perjamuan kudus memberikan dampak pemeliharaan dan kekuatan rohani dalam perjalanan hidup manusia. Perjamuan kudus adalah makanan rohani bagi jiwa. Makanan rohani ini menumbuhkan iman kita, memelihara iman kita, bahkan mendorong kita untuk semakin hidup kudus serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pandangan dan refleksi Calvin tentang perjamuan kudus ini memberikan implikasi penting bagi kita semua.
Calvin mengajak kita bahwa karya anugerah yang besar tersebut yang disimbolkan dalam roti dan anggur harus mendapatkan partisipasi aktif dari kita semua. Pelaksanaan perjamuan kudus bukanlah semata-mata sebuah ritual formal, melainkan sebuah momen rohani yang mendalam. Oleh karenanya, menyambut hal demikian, dibutuhkan partisipasi aktif dari kita semua setiap kali menyongsong undangan Tuhan dalam meja perjamuan. Bentuk partisipasi aktif apa yang harus kita lakukan ketika kita diundang Tuhan untuk maju ke meja perjamuan? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya yang pertama, mempersiapkan diri dalam sebuah pertobatan dan persiapan batin sebelum kita maju ke meja perjamuan Tuhan. Hal ini dilakukan sehingga ada kemurnian, kerendahan hati kita ketika kita menerima roti dan anggur. Karena tanpa kerendahan hati, tanpa kemurnian batin, kita tidak akan mampu memahami misteri perjamuan. Yang kedua, kita diajak untuk merespon perjamuan kudus dengan mencoba meresapi roti dan anggur sebagai tanda kasih karunia Allah yang menebus dosa, sekaligus menyatakan komitmen kita pada Sang Juru Selamat. Dalam momen ini, jemaat diundang untuk berpartisipasi aktif merenungkan Kristus di kayu salib yang membawa pengampunan dosa dan membuka jalan bagi keselamatan. Jadi setiap kali kita minum dan makan anggur, minum anggur dan makan roti, perjamuan kudus yang kita lakukan tersebut seharusnya kita barengi dengan kesadaran menghadirkan kembali kisah penebusan Allah, kisah kasih Tuhan, sehingga hati kita senantiasa terpukau akan kuasa dan kasih-Nya. Yang ketiga, apa hal yang dapat kita lakukan juga setiap kali makan dan minum, kita dapat meresponnya dengan sebuah ingatan dan penghayatan bahwa ada dampak persekutuan yang terjadi ketika kita bersama-sama mengonsumsi roti dan anggur. Ada ikatan persekutuan tubuh Kristus dengan yang lain sesama umat Tuhan. Sakramen perjamuan kudus menyimbolkan era baru umat Allah yang dipersatukan di dalam Kristus. Oleh karenanya setiap kali kita melakukannya, hal ini mendorong jemaat kita semua untuk memperhatikan kesejahteraan sesama dan berpartisipasi aktif dalam pelayanan dan persekutuan gereja. Melalui perjamuan kudus, orang percaya dipanggil untuk semakin peduli terhadap sesamanya. Dan yang keempat, respon yang dapat kita lakukan setiap kali kita menerima perjamuan kudus adalah mengupayakan hidup kudus seraya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengacu ke masa depan, yakni perjamuan yang sempurna di sorga, sehingga pelaksanaannya di masa ini mengingatkan orang percaya akan janji kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Setidaknya 4 hal ini yang dapat menjadi respon kita, partisipasi aktif kita, sehingga roti dan anggur dapat dihayati dengan baik. Perjamuan kudus adalah karya ilahi yang dihadirkan Allah untuk memelihara iman dan menguatkan perjalanan hidup kita. Marilah kita sambut, kita bergerak untuk meresponnya, sehingga setiap kali karya itu dihadirkan dalam kehidupan kita lewat roti dan anggur, pelaksanaannya bermakna bagi kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus dan memaknainya dengan melibatkan diri secara aktif dengan penuh penghayatan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita respon pemberitaan firman yang baru saja kita dengar dengan menaikkan pelengkap Kidung Jemaat 157, Perjamuan yang Kudus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengaku bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Bagaimana kesaksian iman dari Bapak Ibu semua? Puji syukur atas kesaksian yang telah diberikan, maka saat ini marilah kita kembali menundukkan diri di dalam doa. Ya Allah, inilah kesaksian iman kami yang menyatakan kesediaan kami untuk mengikuti undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus. Tuhan kiranya mampukan kami sehingga kami dapat memahami misteri perjamuan kudus dan meresponnya dengan aktif, sehingga karya penyelamatan Tuhan senantiasa terus bergema dalam hati kami. Kami menyerahkan persiapan diri kami sampai dengan minggu mendatang hanya di dalam kasih dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.